Assalamualaikum anak solih dan solihah semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar pada hari ini. Anak solih dan solihah, pada hari ini kita akan belajar tentang makhluk ciptaan Allah yang bernama tumbuhan. Pada bagian ini, kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yuk, disimak sampai selesai video dari Ustadzah berikut. Anak solih-solihah, Ustadzah akan ceritakan sebuah kisah yang ada kaitannya dengan tumbuhan, yaitu kisah sebuah pohon yang bernama pohon sahabi. Mengapa pohon sahabi ini istimewa? Kalau kalian mendengar kisahnya, kalian pasti akan mengerti mengapa pohon ini begitu terkenal. Bahkan pohon ini masih ada sampai sekarang. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad kecil yang berusia sekitar 12 tahun diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syams. Mereka berangkat bersama rombongan pedagang Quraisy. Ketika di perjalanan, mereka singgah atau mampir untuk berteduh di bawah sebuah pohon, yaitu pohon sahabi, seperti yang ada dalam gambar. Di bawah pohon itu mereka beristirahat dan bertemu dengan seorang pendeta, seorang biarawan Nasrani yang namanya Bahiro. Bahiro mengatakan kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib, bahwa dia melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil. Sehingga Bahiro meminta agar Abu Thalib segera membawa pulang Nabi Muhammad kecil. Kenapa? Karena Bahiro khawatir bahwa Nabi Muhammad akan mendapatkan fitnah dari kaum Yahudi yang melihatnya. Nah, ada satu peristiwa yang begitu luar biasa ya, ketika Muhammad kecil dan pamannya beserta ke pedagang Quraisy itu berteduh di bawah pohon. Pohon sahabi itu menutupkan, merapatkan ranting-rantingnya agar pohon itu bisa melindungi Nabi dari sinar matahari, agar Nabi Muhammad kecil tidak kepanasan. Subhanallah, betapa Allah itu sudah menciptakan makhluk hidup tanpa sia-sia. Salah satunya tumbuhan. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar tumbuhan biasanya berada di dalam tanah. Nah, apa fungsinya? Yang pertama, akar itu berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, supaya tumbuhannya tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang ketika ada angin, ketika ada air yang mengalir deras. Dengan adanya akar, maka tumbuhan itu akan kokoh berdiri. Terus yang kedua, fungsi dari akar sebagai alat untuk menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Jadi sebagai alat untuk apa? Mencari makan tumbuhan. Kemudian pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bagaimana solih-solihah? Kalian sudah paham tentang bagian akar dan fungsinya? Kalau sudah, kita lanjutkan pada bagian tumbuhan yang kedua. Oke, bagian yang kedua dari tumbuhan adalah batang.
Batang memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Jadi daun, bunga, dan buah itu menempel atau tumbuh di batang. Selanjutnya, fungsi yang kedua, batang mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Jadi, bahan makanan yang tadi diserap oleh akar dari dalam tanah, dia akan dibawa ke daun untuk dimasak dengan bantuan batang. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, selain mengedarkan bahan makanan, batang juga mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi batang itu ibaratnya sebagai alat transportasi bahan makanan dan zat makanan di dalam tubuh tumbuhan. Bagian ketiga dari tumbuhan adalah daun. Pada umumnya, daun itu berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Karena di dalamnya terdapat banyak klorofil. Nah, dengan kandungan klorofil ini, daun memegang fungsi berperan sebagai tempat fotosintesis, yaitu tempat memasak di dalam tubuh tumbuhan. Fotosintesis memerlukan bantuan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini akan ditangkap oleh klorofil. Sudah tahu kan, Soli-solika, hubungan antara klorofil dengan fotosintesis? Betul, yaitu sebagai alat untuk menangkap sinar matahari yang akan digunakan untuk memasak makanan di dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang sangat cantik karena colorful, berwarna-warni, yang kita kenal dengan nama bunga. Kenapa Allah menciptakan bunga itu berwarna-warni? Ya, karena bunga ini sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Warnanya yang menarik, yang berwarna-warni, akan mengundang serangga untuk mendekati ke bunga, sehingga serangga tersebut dapat membantu proses perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Nah, ini bagian tumbuhan yang kita sering ikut merasakan manfaatnya, ya, manfaatnya secara langsung karena dengan beraneka rasa, beraneka warna, yaitu buah. Buah pada tumbuhan berfungsi untuk melindungi biji. Selain itu, buah juga sebagai cadangan makanan untuk biji saat biji tersebut berkecambah menjadi tumbuhan baru. Bagian selanjutnya, biji. Biji setiap tumbuhan tidaklah sama. Ada tumbuhan yang memiliki banyak biji dalam buahnya. Ada juga tumbuhan yang hanya memiliki satu biji di dalam buahnya. Nah, fungsi dari biji adalah sebagai calon tumbuhan baru. Bagaimana, Soli-solikah? Mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan Ustadzah. Nah, Ustadzah akan mereview lagi bagian-bagian tumbuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah akar, lalu ada batang, daun, ada bunga, ada buah, dan terakhir adalah biji. Nah, alhamdulillah belajar kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat selalu Soli-solika untuk belajar. See you next time insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.